penyebabnya adalah Mbah Rogomo punya peran yang besar terhadap pendirian pendopo kabupaten. Ya, ini catatan itu yang terpenting. Mengapa? Karena dari sisi birokrasi tentu memiliki dampak yang lebih gitu kan. Kemudian sekitar tahun 80-an Pak Kulit tadi kecil, mungkin saya juga masih kecil lagi kan begitu. Itu memang pernah digali oleh Dinas Kebudayaan saat itu. Sehingga nama Mbah Rogomo ini juga menjadi salah satu bagian dokumen kepariwisata di Jawa Tengah. Ya, ini juga terbukti buku yang keberapa itu, ini covernya itu adalah Rogomoyo. Wartawan Istana Jokowi, Presiden Jokowi dikasih kabar kalau kamu menggali sejarah tinggalan Mbah Rogomoyo, ikut saya. Itu diajak ke rumah saya. Langsung saya ajak ke sini, saya ke rumah Pak Munasri. Itu kan ciri khas itu. Masih ada asli. Alhamdulillah saya kemarin dibel sama Pak Triatmojo. Pak Soeb, bukunya sudah terbit. Jadi sekarang sudah tidak bisa diklaim dari Malaysia, dari negara manapun. Maksud kita kan gitu, Pak. Ya. Sejarah dan budaya. Budayanya kan sini dimulai tahun berapa itu? Ada kirap, terus kok bisa dibuat kirap itu bagaimana awalnya? Pas haul awalnya itu Mbah Rogomo itu dikholi biasa. Tiap tanggal 13 Muharram. Suro ya. Suro. Terus ada penawaran dari Dinas Kebudayaan ya, Pak, dan Pariwisata. Di sini ditawari kalau bisa diremehkan, diremehkan. Nah, kebetulan itu ketua pertamanya adalah Bapak Haji Nuryadi. Biar cerita Pak Haji Nuryadi selanjutnya. Kok bisa tercetus untuk membuat acara itu Pak, untuk di hall-nya itu? Terima kasih Mas, Bapak-bapak Kiai dan sahabat-sahabat pengurus makam. Menyambung apa yang tadi disampaikan oleh sesepuh Dukuh kita, Pak Kiai Maskuri. Ini pemangku pengurus makam sekitar 22 tahun yang lalu. Beliau ini sangat-sangat mahir dalam pengungkapan sejarah itu. Maka kami sebagai generasi muda tetap beliaulah yang harus menyampaikan ini gitu. Karena saya masih ngangsu kawruh. Baik. Ini tawadhu itu. Ya. Jadi begini, sosok beliau Mbah Rogomoyo itu mengapa sedemikian meluasnya dikenal oleh publik gitu kan. Banyak kisah yang tadi disampaikan oleh beliau-beliau. Salah satu penyebabnya adalah Mbah Rogomo punya peran yang besar terhadap pendirian pendopo kabupaten. Ya, ini catatan itu yang terpenting. Mengapa? Karena dari sisi birokrasi tentu memiliki dampak yang lebih gitu kan. Kemudian sekitar tahun 80-an Pak Kulit tadi kecil, mungkin saya juga masih kecil lagi kan begitu. Itu memang pernah digali oleh Dinas Kebudayaan saat itu. Sehingga nama Mbah Rogomo ini juga menjadi salah satu bagian dokumen kepariwisata di Jawa Tengah. Ya, ini juga terbukti buku yang keberapa itu, ini covernya itu adalah Rogomoyo. Ini nanti bisa saya punya bukunya. Mungkin cover buku yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi itu yang dijadikan ikon, sampul depannya itu adalah kegiatan Mbah Rogomoyo. Tulisannya apa? Apa ya? Ini ukirannya. Ukiran Dadung tadi. Ya, itu mengapa tadi kok pemerintah ikut cawe-cawe kan begitu kan? Ini juga disebabkan karena
kisah yang berurutan tadi itu karena beliau ada kesambungan hubungan dengan pemerintahan sehingga karena sedemikian besar Mbah Rogomoyo di publik kedinasan gitu kan. Hal ini dimanfaatkan kesempatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus ingin mengangkat kegiatan Haul Mbah Rogomoyo yang selama ini dilaksanakan oleh warga secara sederhana, ritual rutin ganti luwur, doa bersama, khotbul Quran biasa itu hal-hal yang rutinitas. Mulai jadi tahun berapa Pak? Iya. Awal. Kegiatan Haul Rogomoyo semakin mengemuka di publik itu setelah didampingi oleh tim dari pariwisata yaitu tahun 2010. 2010 ya, kemarin. Iya. Baru kemarin, 2010. Iya. Iya, sudah 11 tahun yang lalu. Saya kira orang 2011 Nggih, Mas. Jadi ketoke 2010 ngira. Jebule iki wis 11 kan 11 tahun. Jadi berturut-turut kegiatan yang diedukasi didamping oleh pariwisata dengan tim kreatifnya. Kegiatan Haul ini semakin tahun semakin lebih meriah dari sisi acaranya. Kemudian meluas dari sisi publikasi beritanya, kan begitu. Banyak mass media 2010 tentu kita masih mengarsipkan, itu Merdeka, Japos banyak itu, sampai menjadi berita nasional kayak yang 2012 itu. Ya, itu jadi berita nasional dengan judul Rogomoyo Sang Maestro Rumah Adat Kudus. Ini yang ditulis oleh wartawan senior Mas Prayit Kudus itu. Oh iya. Ini saya kira mengapa pemerintah kok memiliki kepedulian sampai sejauh itu kepada Mbah Rogomoyo karena perannya beliau itu tadi ya, di dalam andilnya dalam pendirian pendopo. Kalau acaranya itu bagaimana? Ya. Kirap nopo? Acara Haul Mbah Rogomoyo tahun 2010 mulai pertama diedukasi oleh Dinas Pariwisata itu diadakan kirap. Ya, kirap. Apa yang dikirap yaitu luwur, kain luwur. Kain apa Mas dengar Pak Soe ini? Luwur memang luwur, ya. Kain yang akan tirai ya, tirai yang jenengan tirai ya. Kita luwur gitu. Tirai yang akan sebagai itu lurupnya ya itu apa istilahnya ya selama ini kan cuma Pak Yai Maskuri sesepuh bareng-bareng dari sini ritual doa berangkat terus ke makam gitu kan. Dari sini ya dari ini sebagai apa titik awal. Titik awalnya keberangkatan selalu dari sini gitu. Ya itu kegiatan halnya ada kirap dengan banyak rangkaian-rangkaian acara penyemarak itu. Ya, saya kira ini nanti bisa dilihat di dokumentasi medsos. Kita sudah saya kira sudah tahu itu. Saya kira itu Mas. Jadi awalnya mengapa kok sampai andil besar Pemkab ya ada unsur keterlibatan sejarah Mbah Rogomoyo yang tadi ceritakan oleh Pak Ahmad itu. Sementara itu. Untuk ini kita ngeliat Mbah Miran niku kunci yang keberapa nih Mbah? Sakit ngetos. Nggih. Kula niki status juru kunci saking urutan saking kula kaping 3. Kaping 3. Pertamanya dari Mbah ya? Dari Mbah. Tahun pinten ya Mbah niku? Mbah nek kirang langkungipun nggih. Kula nggih mboten anu niku, mung mbah-mbah kula niku nggih. Tapi lebih dari 80 niku nggih, Pak. Sing ketemune niki Mbah, makam Mbah Rogomoyo niku. Kalau ketemunya sudah lama saya kira. Sudah lama nggih. Cuma ini kan Pemkab itu pengen menggali. Oh, ngoten. Itu sekitar 80-an itu mungkin Pak Kuri nanti bisa. Tapi nek niki sing juru kuncine sudah jauh-jauh dari 80 nggih. Juru kunci itu sudah lama sekali. Pak Miran ini juru kunci tidak diangkat oleh warga Ansih, tetapi justru mendapat SK dari kabupaten. Ini resmi, itu resmi Pak Mas. Ceritanya yang saya ketahui begini. Awalnya itu tidak terorganisir. Jadi
cara wong kuno sing kuat sapa? Mbahnya Pak Mira ini yang kuat cerita. Yang ditaruh ya. Sing didokoki niki lho. Nggih. Alat niki. Niki sing kuat ceritane mbahnya Mbah Miran. Jenenge Mbah sapa? Mbah Basidin. Mbah Basidin. Terus Mbah Basidin sedo, ndak Mekah ya ceritanya. Pergi haji, sedo di sana, meninggal di sana. Terus diganti ayahnya, Mbah Warno. Turun ke putranya Mbah Basidin. Jadi dulu belum terorganisir. Jadi siapa yang kuat gitu loh. Tapi ini tahun pinternya jenengan, Pak. Ngumani niki ya, ngumani Mbah Basidin saya tidak mengetahui tidak. Kalau Mbah Warno saya menjumpai itu. 1900-an mungkin nggih, Pak. Sadurunge merdeka niku nggih. Ya mungkin gitu. Terus Pak, saya mau tanya nih Pak, sing kesebar di internet itu kan banyak sing napa Barogomoyo itu prajurite dari Pangeran Diponegoro itu lah, itu bagaimana Pak? Lewau. Mboten nggih. Mboten pandereke Pangeran Diponegoro. Niki sing ngendika niki Mbah Yai Asad. Jadi Mbah Yai Asad cerita seperti itu. Pandereke Pangeran Diponegoro. Jadi sumber kan banyak ya. Tapi yang bisa saya gabungkan ceritanya Mbah Samri dengan Mbah Yai Asad. Itu saya gabungkan. Dari Solo ke Madiun, terus Madiun sampai ke sini. Nah, dari Mbah Samri kan Madiun langsung ke Kudus kan ngoten. Ini supaya masyarakat tidak tumpang soh. Ini saya gabungkan. Jadi satu wawasan supaya orang ramai di masyarakat. Tujuan saya seperti itu. Ini saya kira mungkin bisa diperjelas tentang jenis model ukirnya tadi, mungkin melengkapi bentuk rumahnya dan mengapa disebut tumpang song itu seperti apa. Jadi khasnya ini mungkin Pak Saib yang bisa menjawab. Monggo Pak Saib. Monggo. Soko guru. Monggo. Ciri khasnya itu ada dadungnya itu, itu terus tumpangnya itu mulai dari 1 sampai 9 itu ada ciri khasnya sendiri. Terus nanti Mbah Rogojoyo juga membuat itu ciri khasnya juga sendiri. Jadi 4 orang ini bikin sendiri-sendiri tapi punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Jadi suruh menghafal yang ini buatannya siapa saya belum paham betul. Jadi untuk sini belum pernah membuat buku atau pripun Pak untuk biografi ini modelnya. Kerangkane ini lho Pak. Karya dari Barogomoyo belum ada gitu. Belum ada. Ya cuma sekedar melihat terus difoto terus nanti bikinnya yang ada di masjid itu yang saya terapkan di masjid dengan kakak saya itu bikinan Barogomoyo Tumpang Songo itu difoto. Setelah itu dibikin dipasang di masjid. Jadinya begini. Apa tah Barogomoyo kok dadi koli kok dadi kenangku karyane ku apa ae. Lah niku saya wujudkan di masjid semua. Nah, iya kan. Karya-karya Barogomoyo. Kan ini saya tanya Pak, maksudnya kan apa di sini ku sudah ada napa literasinya maksudnya. Contoh-contohnya Barogomoyo niku kan priponan ngoten biar tidak ada nanti ku biasanya ngeten. Kebanyakan ku langsung dijiplak nggon lain. Diklaim. Terus diklaim. Nah, ini alhamdulillah perbedaan antara ukir Jepara sama Kudus. Alhamdulillah sekarang sudah ada bukunya. Ada itu Pak Triatmojo itu kan sering ke rumah saya dari Jakarta. Lah itu punya adik, kebetulan adiknya itu jadi wartawan Istana Jokowi. Presiden Jokowi dikasih kabar kalau kamu menggali sejarah tinggalan Barogomoyo ikut saya. Itu diajak ke rumah saya. Langsung saya ajak ke sini, saya ke rumah Pak Munasri. Itu kan ciri khas itu. Masih ada asli. Alhamdulillah saya kemarin dibel sama Pak Triatmojo. Pak Soeb, bukunya sudah terbit.
Jadi sekarang sudah tidak bisa diklaim dari Malaysia, dari negara manapun. Maksud kita kan gitu, Pak. Ya. Kalau kebanyakan gini Pak, kita tiap wawancara itu mereka kayak kurang percaya diri dengan yang kita miliki. Nah, terus setelah diklaim kita baru ngamuk-ngamuk biasanya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bisa diklaim luar negeri. Alhamdulillah. Sudah punya paten ya. Sudah jadi paten. Karena saya di bel dari Pak Triatmojo. Alhamdulillah Pak, bukunya sudah terbit. Sudah jadi tidak bisa diklaim dari luar negeri. Belum tahu bukunya di mana. Belum dikirimin iki. Waduh. Sudah dikirim. Dereng Pak. Pesan sama WA Pak Jokowi. Aja itu, Pak. Ditagih Pak Triatmojo. Nggih, mangke nek kula tak cobi ngebel Pak Tri. Pak, bukunya mana Pak? Saya gitu. Begini, sebagai warga Winong, notabene anak cucu Mbah Rogomoyo sudah mencoba untuk melestarikan budaya itu. Satu, rumahnya yang asli, kata Pak Yemasku, yang rumahnya Pak Munasri itu masih ada sampai sekarang. Sekarang yang terbaru lagi oleh warga Dukuh Winong diwujudkan dengan model bentuk bangunan masjid yang sekarang, masjid Jami itu dengan berbagai motif-motifnya itu barangkali ini sebagai bukti apa yang dilakukan warga Winong selaku generasi Rogomoyo untuk melestarikan itu. Tradisi, itu tadi adalah dengan merenovasi masjid itu dengan motif corak Mbah Rogomoyo. Saya kira itu Mas. Ini saya tambah mungkin yang terakhir. Dari Bapak Bupati tadi yang diterangkan. Ini cerita kuburan makam Mbah Rogomoyo itu disebut gebyok ya. Makam gebyok. Mengapa disebut gebyok? Karena ketika beliau Mbah Rogomoyo meninggal dunia, diberi penghargaan bupati, makamnya digebyok, dikilung dengan kayu jati. Ya sayang ini tidak dirawat gitu loh, rusak kena hujan kelamar. Terus sehingga makamnya disebut dengan makam gebyok Mbah Rogomoyo. Ya terima kasih. Kalau bicara tentang sejarah di Kudus itu panjang sekali. 2 hari 2 malam mungkin belum selesai. Kopi rong bungkus rantai. Ditulis mungkin kita yang nggak bisa nulis, jadinya kita rekam video aja. Jadi kita tidak merekayasa dan membuat sejarah baru atau membelokkan, kami tidak pernah ya, sedulur Res Bumi. Jadi kita memang real. Kita cerita ya memang real dari narasumbernya. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak-bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.